Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Ketum PAN bakal datangi markas PDIP sore ini bahas dukungan ke Ganjar. Benarkah seperti itu begitu? Konstituen partai yang di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan. Hanya para ketua-ketua saja mungkin yang mendukung Pak Ganjar di situ. Apakah ini sudah ada reng-rengan bahwa PAN akan masuk kepada PDIP begitu kan? Lalu kemudian wakilnya siapa? Bisa yang disodorkan itu adalah Erick Thohir di situ begitu kan? Tetapi kita lihat saja pertarungan PAN dan P3 untuk menyodorkan cawapres agar diasisi oleh PDIP. Saya rasa itu sangat baik begitu ya. Dalam artian bahwa begini, ketika PAN menyodorkan Erick Thohir, ya P3 menyodorkan Pak Sandi, lalu kemudian tidak jadi ini semua begitu tidak terima oleh Megawati, pasti yang milih yang lain. Begini logikanya. Kalau sudah PAN sepenuhnya dan P3 sepenuhnya ingin mendukung ya di koalisi PDIP begitu ya, pasti PDIP akan mencari yang lain biar tambah kekuatan di situ begitu. Kalau dia menerima dari tawaran PAN atau P3 ya stagnan seperti itu, tidak akan naik-naik begitu kan. Ya inilah yang kemudian kita harus tahu strategi politik seperti ini begitu. Sama dengan Anies Baswedan, kalau dia mengusung AHY sama-sama oposisi itu ada plus minusnya begitu kan. Kalau mengusung di non partai di luar yang punya masa tokoh karismatik dan sebagainya, bisa saja itu menambah kekuatan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ada plus minusnya di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Pak Zulhas akan bertemu siang ini katanya ya. Susah ya ini. Susahnya ketum merangkap menteri. Enggak 100% waktunya untuk memikirkan dan berbuat untuk kementeriannya. Ini namanya korupsi waktu. Maling tuh bahasanya buruh. Bisa saja seperti itu. Bayangkan begitu. Dari menteri begitu ya. Lalu kemudian eksis di situ begitu ya. Tetapi ya kenapa sih ya menurut saya pribadi ketua umum itu tidak seharusnya menjadi menteri begitu ya. Bahkan di seekor bebek yang terpaksa membawa rombongannya karena kakinya sudah terjerat perangkat. Hahaha. Elit dukung GP harus bawah dukung Anies Baswedan. Betul begitu. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya yang dibawa itu konstituennya yang paling diminati itu adalah Anies Baswedan daripada Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu. Mungkin di satu sisi ya hanya hanya pejabat-pejabatnya saja atau pejabat strukturnya saja yang mendukung Pak Ganjar begitu. Bayangkan kalau konstituennya sudah mendukung Anies Baswedan bersatu untuk mendukung Anies Baswedan, langkah PAN gimana begitu ya. Jadi saya rasa perkembangan PAN hari ini sudah agak merosot begitu. Bisa saja nanti nyongsep begitu tidak akan lolos di parlemen begitu ya. Ya buktikan saja begitu, apalagi P3 wah tidak akan masuk parlemen lagi. Karena apa? Karena masyarakat sekarang itu sudah cerdas mana yang harus kita pilih. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Ketua PAN bakal datangi markas PDIP sore ini bahas dukungan ke Ganjar ya. Ya kita tunggu saja begitu ya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beserta jajarannya pengurus PAN akan mendatangkan kantor DPP sore ini. Apa yang akan dibahas? Bahkan silaturahmi antar parpol ya itu agenda jam 15 kata Sekjen PAN ya Edi Suparno kepada wartawan. Bahkan Edi enggan menjelaskan apa pertemuan tersebut untuk membahas dukungan ya bakal calon presiden baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo ya. Bahkan ya dia mengatakan hasil pertemuan akan disampaikan ke publik. Artinya apa? Artinya masih belum jelas apakah dia mendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Ganjar sepenuhnya atau cawe-cawe begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Namanya politik kan seperti itu begitu kan ya. Kita dulu berdekatan, berkomunikasi lalu kemudian mendukung tawar-menawar di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau PAN masuk kepada Pak Ganjar ada 3 yang kemudian mendukung Pak Ganjar ada 3 partai begitu kan, PDIP, PAN, terus kemudian P3, bisa saja Golkar kepada Pak Prabowo begitu ya, 3 partai begitu. Artinya apa? Pak Prabowo 3 partai, PKB ya, misalnya Demokrat Gerindra, terus kemudian Golkar begitu, bisa saja begitu. Terus kemudian Pak Ganjar juga 3 PDIP, terus kemudian PAN begitu kan, kemudian P3 begitu. Terus kemudian Pak Anies Baswedan 3 juga ya, PKS, Demokrat dan Nasdem di situ begitu. Jadi sama-sama 3 partai itu menunjukkan bahwa ini punya kekuatan luar biasa satu masing-masing begitu. Tapi saya rasa PAN bisa nyongsep begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya seperti PAN ini konstituennya yang di bawah yang saya katakan tadi bahwa dia banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan dia mengatakan di sini ya
Edi enggan menjelaskan apa yang pertemuan itu. Hasil pertemuan akan kami sampaikan ke publik, katanya begitu ya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan partainya akan memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu di 2024 kurang dari 1 bulan. Ia mengatakan bahwa keputusan berada di tangan Pak Zulkifli Hasan. Bahkan siapa nama yang diusung, apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo, atau nama lain yang saya kira mungkin dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan atau ini ya ada putusan. Tapi siapa dia yang akan tergantung ya, akan tergantung ke Ketum PAN ya, Bang Zulhas, kata Yandri ke Kompleks Parlemen. Bahkan Yandri mengatakan DPP PAN akan mengadakan ya rapat internal besok. Dia menyebutkan PAN telah menyerahkan ya urusannya capres kepada Pak Zulhas. Jadi PAN ya besok malam juga ada rapat DPP ya, salah satunya membahas isu kekinian termasuk masalah kontestasi Pilpres. Walaupun memang PAN dan sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum, tutur Yandri. Ya tidak menjadi masalah bagi mereka begitu ya. Tapi update atau perkembangan kekinian perlu didiskusikan di internal partai dan kami memang sampai sekarang masih melakukan komunikasi dengan semua pihak sini di sini dan dalam artian para capres potensi termasuk ya dengan tokoh di luar partai untuk mendakan masukan dan partai-partai yang selama ini ada di KIB Plus ya. Jadi saya rasa ini KIB ternyata bubar begitu ya. Ya sangat disayangkan sekali begitu ya. Sejak awal sudah pertemuan buang-buang waktu sana sini begitu kan. Bahkan ya Pak Erlangga ini akan DPHP begitu ya. Tetapi ini menarik begitu ya. Artinya begini, ketika PAN masuk PDIP begitu, apa yang diharapkan begitu ya? Kalau menteri kan biasa aja begitu kan. Ya sebenarnya konstituen itu merawat konstituen itu lebih baik daripada bergabung yang kemudian tidak punya dampak di situ begitu. Bayangkan konstituennya kalau tidak terpilih di bawah gimana begitu kan. Bisa saja nyungsep, sedangkan yang di bawah itu menginginkan Anies Baswedan begitu ya. Jadi mungkin bisa saja kalau parlemen tidak lolos, wah ini kacau begitu. Zulkifli Hasan bisa gagal di situ begitu ya. Apalagi P3 begitu. Saya rasa akan nyungsep juga begitu kan. Buktikan saja nanti begitu ya. Tetapi ya para pendukung-pendukung yang oposisi dulu sudah menjadi pro pemerintah hari ini begitu. Kalau pemerintah hari ini semua begitu, pasti orang yang kemudian yang fanatik itu akan akan terpecah di situ. Bayangkan ada berapa partai, berarti 6 partai begitu ya. 6 partai yang kemudian ya pro menjadi pemerintah hari ini begitu. Artinya masyarakat Indonesia tidak semuanya pro begitu kan, tidak semuanya kontra begitu kan. Tetapi kalau kita melihat dari kemenangan ini, saya rasa ya oposisi akan menjadi kekuatan terbesar di parlemen. Ya kita buktikan saja bagaimana nanti begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa selama ini kalau kita melihat dari langkah-langkah PAN begitu banyak artis-artis yang masuk di situ begitu ya. Ya, pada hakikatnya bisa saja untuk bisa mencalonkan diri di situ begitu. Karena dengan masuknya artis itu akan menambah satu titik temu elektabilitas dan kemudian kredibilitas ya dari sebuah partai begitu. Makanya tidak heran ketika ada artis yang kemudian banyak yang mendukung atau masuk kepada partai-partai itu begitu ya. Entah bagi PAN, entah ke yang lain, kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik untuk kita amati dan kita betul bahwa kalau memang hanya dimanfaatkan hanya mendukung Pak Ganjar sedangkan konstituennya mendukung Anies Baswedan, wah ini kacau begitu, bisa saja nyungsep. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.